Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita pada pagi hari ini kita kembali boleh ada sebagaimana kita ada. Dan biarlah kita dapat terus mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Mari sama-sama umat Tuhan, kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari persiapkan hati kita, biarlah setiap ibadah kita pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dari awal kita naikkan pujian ini, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap tak tergoyahkan. Kau tetap Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Gembala buka dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini, kami umat-Mu, anak-anak-Mu boleh datang bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu, untuk bersama-sama memuliakan, membesarkan Engkau, untuk bersama-sama menikmati berkat-berkat firman-Mu, supaya iman kami boleh bertambah-tambah kuat di dalam Engkau, sebab kami hidup di penghujung akhir zaman, di dalam dunia yang penuh dengan masalah. Apalagi hari-hari ini, yaitu sedang ada wabah yang menakutkan, yang seringkali kami khawatir, seringkali kami takut, seringkali kami cemas. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau selalu menyertai kami dan membungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh kuat di dalam Engkau. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu sebentar yang mengambil bagian untuk melayani pekerjaan-Mu. Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap pelayanan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang beribadah kepada-Mu. Terima kasih dan terima kasih. Kami serahkan pekerjaan-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya pekerjaan-Mu, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, bahkan dari ruangan hati kami masing-masing. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menguasai kami semua dan menguasai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya kasih Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya.
minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Amin. Minggu lepas minggu, saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu, bertambah-tambah indahnya. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Di seluruh dunia, di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti Nabi berkata, di seluruh dunia ada ilham yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutuplah. Di seluruh dunia, di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti Nabi berkata, di seluruh dunia ada ilham yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti Nabi menutup lautan. Tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup. Tentang kemuliaan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dari awal kita naikkan
rasakan pujian ini, ku rasakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan, Bapak Pendeta Yahya. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami tunduk lagi di hadapan-Mu saat ini. Engkau adalah Allah kami, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, menyertai, memelihara kami sampai kepada saat ini. Kami terus dapat menikmati kebaikan-Mu yang mengalir dalam perjalanan hidup kami. Kami sadar bahwa kami ada, itu karena anugerah-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, biar segala pujian penyembahan kami naik ke hadirat-Mu. Tiliklah kami haus akan pekerjaan kuasa-Mu. Di mana Engkau menyatakan kemuliaan kuasa-Mu, di sana ada jawaban bagi kami. Di sana ada pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saatnya tiba bagi kami untuk bersama-sama, untuk Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biar Engkau menjamah hati dan pikiran kami, membuka mata hati kami untuk melihat keajaiban kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang penuntun bagi langkah-langkah kami, agar kami tetap boleh berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau menyediakan tempat yang mulia di sorga bagi setiap orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua yang mengikuti pemberitaan firman-Mu, dan Tuhan menyertai sampai kepada akhir dari pemberitaan firman-Mu ini. Kami terima firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama saat ini pada minggu yang terakhir untuk mendengarkan renungan firman Allah, untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan saudara, kali ini kita akan melihat pesan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya kepada umatnya Israel. Dan pesan itu adalah juga merupakan pesan bagi kita semuanya. Khususnya saat-saat ini kita sedang menghadapi satu situasi yang semua orang menghadapinya. Satu situasi yang sulit, sukar,
dan penuh dengan bermacam-macam hal di dalamnya. Nah, kita akan buka bersama-sama dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-26, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-26, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya bacakan, demikian bunyi dari firman Tuhan, saudara mengikuti semua di tempat masing-masing. Demikian bunyinya, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, saudara, lewat apa yang kita baca melalui ayat mas kita kali ini, pesan ini adalah satu pesan untuk mengingatkan kita agar kita teguhkan hati kita dalam percaya kepada Tuhan, dalam percaya kepada firman-Nya. Kata teguh itu mengandung arti kokoh, tidak melepaskan keyakinan, tidak goyah, solid dalam keyakinan dan tidak rapuh sedikit pun, itu artinya teguh. Nah, mengapa Tuhan meminta kita agar kita teguh dalam percaya, dalam keyakinan kita kepadanya? Ada dua hal saja. Yang pertama adalah karena terhadap keyakinan kita akan firman-Nya, keyakinan kita akan kuasa Tuhan dan kemampuannya, akan datang ujian terhadap keyakinan itu. Ada tantangan, ada cobaan, ada godaan terhadap iman keyakinan kita kepada Tuhan itu. Dan yang kedua, mengapa Tuhan meminta supaya kita teguh dalam percaya kepadanya? Karena Allah bekerja berdasarkan iman kita, berdasarkan keyakinan yang ada pada kita. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kemauan atau yang menjadi kebutuhan kita kalau kita percaya kepadanya. Saya ajak saudara lebih dulu dalam Matius pasal yang ke-7 mengakhiri khotbah di atas bukit. Tuhan Yesus berkata begini, Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan bersama-sama, setelah Yesus menyampaikan khotbahnya di atas bukit, maka dia memberikan sebuah gambaran. Gambarannya itu seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataannya, lalu dia melakukannya. Dia bukan hanya menerima dan mendengar, tetapi dia melakukannya. Antara mendengar sampai melakukannya itu adalah satu proses penerimaan kepada firman itu. Dengan percaya, dengan hati yang benar menerima firman itu, lalu dengan kesadaran dia mentaati firman itu, sehingga dia melakukan firman Tuhan itu. Dari dengar sampai melakukan ada proses penerimaan, percaya dan keputusan sampai orang mau melakukannya. Dan Yesus katakan orang yang seperti ini adalah orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana itu seperti orang yang membangun rumah. Tuhan katakan dia membangun rumahnya, mendirikannya di atas batu. Membangun rumah di atas batu. Nah, saudara, kita tahu tentang rumah. Di atas apakah seharusnya rumah itu dibangun supaya rumah itu kuat, kokoh. Dan yang dikatakan oleh Tuhan orang bijaksana yang mendengar dan melakukan firman-Nya itu.
adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan itu adalah satu tindakan yang benar dalam membangun rumah. Sebaliknya, orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, barangkali ya ada penerimaan, tapi dia kurang begitu yakin. Dia kurang kuat dalam keyakinannya. Dan dia juga tidak memutuskan untuk mentaati apa yang didengar dari firman Tuhan itu. Maka dia hanya mendengar dan dia tidak melakukannya. Itu sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Yang saya maksudkan di sini adalah bahwa ada ujian, ada tantangan, ada hal-hal yang akan menerpa. Rumah ini adalah rumah kehidupan kita. Akan ada ujian yang menerpa rumah kehidupan kita. Tuhan, di atas manakah kita membangun rumah kehidupan kita ini? Apakah di atas dasar kita percaya dan kita taat, kita memutuskan dan kita teguh dalam hati kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan itu? Dan pada bagian ini Tuhan katakan akan ada ujian datang. Ada hujan, ada banjir, ada angin melanda rumah itu. Dan Tuhan Yesus katakan, orang yang bijaksana, orang yang teguh, sehingga perbuatannya itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman yang didengar dan diterimanya itu. Ketika dia menghadapi ujian itu, rumah kehidupannya itu tidak roboh, tetapi dia tetap teguh berdiri. Tidak hancur berantakan. Sebaliknya, yang hanya mendengar, suka mendengar, tetapi tidak memutuskan untuk menerima, percaya dan mentaati, maka rumah kehidupannya menjadi berantakan, terkena dengan angin ujian itu. Nah, soal keteguhan hati ini adalah merupakan soal pilihan sikap dari dalam diri kita sendiri. Dan biasanya pilihan sikap ini terjadi karena kita betul-betul meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan yang berikut, karena kita meyakini bahwa Tuhan pasti menepati apa yang dikatakan dalam firman-Nya. Sehingga ada keteguhan hati untuk hidup sesuai dengan firman itu. Kalau tidak, maka dia tidak memiliki keteguhan dan ketetapan hati untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Nah, saudara, jika kita mau sungguh-sungguh mengikut Kristus dengan benar, itu tidak mudah. Sebab itulah pesan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya adalah siapa yang teguh hatinya. Ini menunjukkan akan ada ujian, tidak mudah hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Itulah sebabnya nasihat untuk meneguhkan hati ini penting menjadi pegangan bagi kita. Nah, untuk kita bisa mengerti lebih jauh, kita akan melihat ayat lain yang akan memberi penjelasan yang lebih besar lagi, yang lebih akan membuka kita pengertian kita lebih dalam lagi. Saya ajak saudara kita buka dalam Ibrani pasal yang ketiga di sana, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ibrani 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang 14, demikian bunyinya. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang kan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, firman Tuhan di sini menerangkan kepada kita, kalau kita telah menerima Kristus, kita baca di sini ayat yang ke-14, kita itu mendapat bagian di dalam Dia.
Kita mendapat bagian di dalam Kristus ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ada pesan di sini dalam ayat-ayat yang kita baca di sini. Waspadalah, begitu pesannya. Atau berawas-awaslah dengan seksama, dengan kesadaran yang penuh. Itu kata waspada mengandung arti seperti itu. Kenapa kita harus waspada? Ayat 13 katakan, karena ada tipu daya dosa yang berusaha untuk membuat kita menjadi, kalau kita baca ayat yang ke-12, seorang yang ayat yang ke-13 lebih dulu, yang membuat hati kita itu menjadi tegar. Tegar itu keras oleh karena tipu daya dosa. Satu hati yang tidak bisa menerima ajaran firman Tuhan. Keras hatinya, tegar hatinya. Dia tidak mudah untuk bisa menerima firman Tuhan. Seperti itulah. Kenapa? Karena hatinya itu keras. Dan kenapa dia keras? Karena tipu daya dosa. Masih ayat yang ke-12 katakan di sana. Waspadalah yang hatinya itu menjadi jahat. Nah, kata jahat di sini berarti hati kita itu bisa berubah. Hari ini adalah hati yang berkenan kepada Tuhan, tapi esok belum tentu. Itulah sebabnya ada nasihat firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya merupakan pancaran mata air kehidupan itu mengalir. Lalu di sini dikatakan jangan yang hatinya jahat. Lalu murtad, kata murtad itu berbalik, menolak firman Tuhan. Dan oleh karena hal-hal ini, yaitu hati yang akan dikeraskan oleh tipu daya dosa, hati yang berubah menjadi jahat, yang tidak mau ikut apa yang Tuhan tunjukkan. Hati yang murtad, hati yang berbalik, hati yang menolak kepada Tuhan, yang menolak kepada firman-Nya. Oleh karena hal-hal inilah, maka firman Tuhan katakan, waspadalah dan teguhkanlah hatimu. Kita akan melihat sekarang beberapa tantangan-tantangan yang akan kita hadapi secara iman, secara kerohanian. Dan pada waktu tantangan-tantangan ini datang, maka biar kita berawas-awas. Sadar dengan sepenuhnya. Jangan sampai hati kita kemudian dibelokkan. Hati kita dikeraskan. Hati kita berubah menjadi jahat. Hati kita menjadi murtad dan menolak. Menolak akan kebenaran firman itu. Kita akan melihat 3 saja tantangan-tantangan secara iman kerohanian yang akan kita hadapi, yang mungkin kita hadapi. Pertama-tama saya ajak saudara, kita buka dalam kitab Raja-Raja yang pertama di sana, pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 bunyinya begini. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini adalah percakapan antara Allah dengan Elia. Itu yang kita lihat di sini. Ini setelah Elia melarikan diri dari Isabel yang mau membunuh dia. Isabel adalah merupakan istri dari Raja Ahab. Raja Ahab adalah Raja Israel yang ada di sebelah utara. Dan Elia bekerja sebagai Nabi Tuhan untuk bangsa yang di utara ini. Dan setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal di atas gunung, maka kemudian Gunung Karmel, maka kemudian dia membunuh nabi-nabi Baal itu, tetapi sebagai akibatnya, maka Elia mau dibunuh oleh Isabel, ratu atau istri dari Raja Ahab itu. Nah kemudian dia sempat putus asa,
Dia meminta supaya Tuhan mencabut nyawanya, tapi Tuhan menyayangi dia karena tugasnya belum selesai. Dibangunkan Elia, dikuatkan, diberi makan, diberi minum. 2 kali hal ini Allah kerjakan pada Elia dan dia berjalan ke Gunung Horeb. Sampai di Gunung Horeb atau Gunung Allah inilah terjadilah percakapan ini. Nah, dari apa yang kita mendapatkan, yang kita tangkap dari percakapan antara Elia dengan Allah di sini, kita tahu bahwa Israel, umat Allah itu meninggalkan Allah. Dan bukan saja meninggalkan Allah, tetapi dia di sini mau membunuh Elia. Nah, akibat seseorang meninggalkan Tuhan, akibat Israel meninggalkan Tuhan, maka dia tidak suka menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia kepadanya. Biasanya kalau seorang yang meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyampaikan firman-Nya yang menegur, mengoreksi, menunjuk kesalahan dari umatnya itu. Dan umat Tuhan di sini tidak suka menerima firman Tuhan itu. Mereka itu menolak firman Tuhan. Mereka tidak mau menerima pelayanan Nabi Elia. Elia dalam hal ini sebagai nabi Tuhan, sebagai penyambung lidahnya Allah, hidupnya terancam. Nanti dia mengakui bahwa dia satu-satunya, tapi Tuhan katakan masih ada lagi sekian ratus orang yang belum menyembah kepada Baal. Itu yang Tuhan katakan kepada Elia di situ. Tetapi yang kita lihat sekarang di sini, saudara, ujian terhadap iman itu melalui kehidupan Nabi Elia ini. Nah, jika hati kita mau teguh, seringkali kita melihat orang-orang yang mereka anak-anak Tuhan, tapi mereka hidupnya sudah di luar dari kebenaran firman Tuhan seperti Israel di sini. Mereka itulah justru yang menekan. Dan justru merekalah yang mengancam kepada orang-orang yang mau hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini diwakili oleh Elia itu. Kalau kita mendengar orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan, bahasa mereka adalah selalu bahasa yang bertentangan dengan firman Allah. Tidak dapat disangkal bahwa hidup ini adalah pengaruh mempengaruhi. Dan ketika seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia tidak kuat, dia tidak kokoh, dia tidak solid dalam keyakinan, dia tidak teguh dalam imannya, dia terpengaruh dan dia terbawa. Dan ketika dia terbawa, dia menghadapi anak Tuhan yang lain yang masih setia kepada Tuhannya, maka mereka yang mulai mengejek, mereka yang mulai mengadakan pressing kepada anak-anak Tuhan yang masih setia. Ada tantangan terhadap iman kita. Ada tantangan, khususnya dari mereka yang pernah percaya kepada Tuhan dan kemudian meninggalkan Tuhan. Bahkan kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 2 di sana mulai ayat 18 dan seterusnya. Antikris itu berasal dari orang yang telah percaya kepada Kristus. Namun mereka keluar. Dan mereka membawa kekecewaan, kepahitan mereka. Mereka lampiaskan kepada orang yang setia kepada Tuhan. Ini bentuk tantangan yang kita hadapi. Kalau kita mengikut Tuhan, jangan kita lihat kanan, jangan kita lihat kiri. Dengar yang firman Tuhan katakan dan ikuti. Nanti kalau saudara baca dalam kitab Raja-Raja yang kedua, pasal yang kedua di sana, kita akan mendapatkan bahwa Elia ini mempunyai murid. Ternyata muridnya bukan hanya satu, banyak. Tetapi dia mendapatkan seorang murid yang bernama Elisa. Dan pada hari ketika Tuhan akan mengangkat dia, Elisa ini mengikuti Elia. Sampai di satu tempat Elia berkata kepada Elisa, "Sudahlah, engkau tinggal di sini saja." Lalu Elisa berkata begini, "Demi nyawa Tuhan, Tuhan yang hidup, dan demi Allah, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku mau ikut di mana Tuhan berada." Lalu kemudian itu di Yeriko, di Betel, ada murid-murid Elia yang lain dan berkata kepada Elisa ini, "Kamu tahu tidak, Tuhanmu itu akan diangkat oleh Allah ke sorga. Ngapain kamu ikut dia? Ngapain kamu terus menguntit dia?"
Kemudian Elisa berkata, aku tahu, diamlah engkau. Elisa menetapkan hatinya untuk dia setia dan bersungguh-sungguh mengikuti Elia itu. Sampai pada akhirnya apa yang dirindukannya, mendapat dua bagian dari roh Elia itu dalam hidupnya, itu diperolehnya. Dan ketika dia berjalan bersama dengan Elia, ada orang berkata begini, ada orang kata begitu, ada orang sarankan ini, ada orang nasihati begini begitu. Elisa berkata, diam, aku tahu yang kau katakan. Dan Elisa tetap setia. Akhirnya jubah dari Elia itu jatuh kepada Elisa. Dan Elisa juga mendapatkan dua bagian dari roh Elia itu. Dan dengan itulah dia mengadakan mujizat 2 kali lebih banyak daripada apa yang dikerjakan oleh Elia. Demikian cara kita mengikut Tuhan. Jangan kita dengar orang katakan begini, orang yang sudah undur, orang yang sudah. Nah, kita pilih langkah kita yang benar. Tekanan akan ada. Dan pengaruh-pengaruh itu akan terjadi dalam proses kehidupan kita. Namun kalau kita berdiri teguh pada posisi yang benar untuk mengikut Tuhan dengan benar, apa yang kita putuskan tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan memberkatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita melihat tantangan apa lagi. Dalam suratan 1 Tesalonika di sana, saya ajak saudara kita membuka bersama-sama. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Suratan Tesalonika adalah suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika, satu sidang yang telah dibukanya. Dan kalau kita membaca sampai pada pasal yang ketiga di sini, kita tahu tindakan dari Rasul Paulus di sini. Dia mengutus Timotius untuk datang ke tengah jemaat ini dari tempat yang jauh, datang ke jemaat yang ada di Tesalonika ini. Kenapa kok Paulus mengutus Timotius untuk datang ke sana? Untuk menguatkan jemaat Tesalonika ini. Sebab kalau kita membaca pada ayat yang ketiga di sana, jemaat ini sedang digoncang imannya oleh kesusahan kehidupan. Tantangan yang berikut tadi kita melihat yang pertama. Tantangannya adalah dari orang-orang yang sudah jauh, yang lemah imannya, mempengaruhi itu. Yang kedua yang kita lihat ini, tantangan bagi umat Tuhan itu berasal dari kesusahan hidup. Dan kesusahan hidup itu bisa membuat iman menjadi goyah. Saya ingin mengambil 3 saja bentuk dari kesusahan hidup itu. Yang pertama seperti yang kita hadapi hari-hari ini, adanya wabah, adanya pandemi yang melanda seluruh dunia. Ini mengubah kehidupan manusia. Ada yang pekerjaannya harus berhenti.
Tes. Halo, suaranya. Ya, kita lanjutkan lagi di sini. Jadi kita melihat di sini, salah satu bentuk dari kesusahan hidup itu datangnya wabah seperti pandemi saat ini. Itu mengakibatkan terjadinya hal seperti tadi. Dan orang-orang yang berharap dengan satu pekerjaan-pekerjaan itu tertutup oleh karena adanya wabah ini. Ini adalah merupakan satu bentuk dari kesusahan hidup yang dihadapi. Akibat dari wabah itu. Belum lagi yang lain, belum lagi yang lain. Nah, kesusahan hidup yang kedua adalah adanya pengalaman pahit karena sesuatu. Mungkin karena seseorang dan sebagainya. Dan kepahitan itu bisa menyebabkan orang itu mengambil keputusan-keputusan yang negatif. Nah, itulah sebabnya kita harus jaga hati kita supaya tidak ada kepahitan yang menguasai hati dan pikiran kita. Lalu kita bertindak secara negatif dan khususnya hidup di luar dari kebenaran firman Tuhan. Itulah bentuk-bentuk dari kesusahan hidup. Dan yang ketiga, bentuk dari kesusahan hidup itu adalah adanya persoalan keluarga, persoalan hubungan dengan sesama, persoalan dalam pekerjaan dan sebagainya. Dan saudara, kita baca di sini Paulus ingatkan, kalau kita percaya kepada Tuhan, memang itu kita diingatkan bahwa ada kesusahan yang kita hadapi. Dan kesusahan itu menjadi sebuah ujian terhadap iman kita. Apakah kita mau tetap teguh atau tidak. Saya baca dalam kitab Pengkhotbah di sini yang mengingatkan kita demikian. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Di sini dikatakan ada hari malang dan hari mujur. Bisa dikatakan begini, hari malang itulah hari di mana kita mengalami kesusahan, mungkin diberhentikan kerja dan sebagainya. Hari mujur adalah hari di mana kita diberkati. Kita mendapatkan banyak hal dalam pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Dan firman Tuhan katakan hari malang dan hari mujur itu Tuhan yang menjadikannya. Jadi jangan kita hanya menerima hari yang mujurnya saja, tapi yang hari malang itu juga menjadi bagian kita. Filipi 1 ayat yang ke-29 katakan di sana. Kepada kita bukan saja dianugerahkan untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga dianugerahkan untuk kita menderita bagi Dia. Jadi mari kita melihat di sini, kalau kita menghadapi kesusahan hidup, mari kita ingat firman Tuhan di sini. Dan jangan kita goyah. Ada wabah, ada pengalaman yang pahit, ada persoalan-persoalan yang datang. Tetaplah kita teguh di dalam Dia. Inilah tantangan yang kedua, kesusahan hidup. Yang ketiga, yang terakhir. Dan yang ketiga yang terakhir ini kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-4 di sana. Ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ini adalah pencobaan iblis kepada Yesus. Saya baca saja begini bunyinya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, yang ketiga ini kita melihat di dalam pencobaan yang dihadapi Yesus. Cobaan yang datang dari iblis. Kita lihat di sini, dari apa yang iblis mau cobai dari Yesus adalah, dia mau supaya Yesus mengikuti kemauannya. Dan di sini sebenarnya iblis itu sedang mengajak Tuhan Yesus ini menawarkan hal-hal yang sepertinya merupakan alternatif. Jadi seperti diajak untuk berpikir. Sebab satu waktu iblis juga masukkan, nah ada ayat firman Tuhan katakan begini, dan itu ditulis dalam kitab Mazmur, jatuhkan dirimu dari atas, maka ada malaikat-malaikat akan menatang, kau ditulis dalam kitab Mazmur. Dan itu firman Tuhan. Tapi yang menggunakan firman Tuhan ini si iblis. Untuk membuat Yesus atau mencobai Yesus, maka Yesus berkata, ada juga tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Walaupun kita sudah tahu firman Tuhan katakan begitu, jangan kita coba-coba. Kita sempat dengar waktu kemarin itu. Kita tahu bahwa ada dalam Injil Markus di sana orang yang percaya pegang ular, digigit ular berbisa dia tidak akan mati. Minum racun dia tidak akan mati. Tetapi jangan coba-coba itu, sebab itu bukan untuk jadi ujian atau test case dari sebuah uji coba bagi kita. Itu kalau kita menghadapinya langsung karena kita sedang memberitakan Injil, maka Tuhan pasti akan tolong dan mujizat pasti terjadi. Tapi kalau kita mencoba-coba, mau uji coba, maka Tuhan tidak akan melindungi kita. Ayo kita lihat di sini. Iblis itu mengajak Yesus untuk bertukar pikiran. Itulah sebabnya seperti begini. Coba kita baca bersama dalam suratan Korintus yang kedua, pasal yang ke-11 di sana. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga bunyinya begini. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan di sini. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita area atau wilayah di mana iblis mau menggoyahkan orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah pikiran, mindset kita. Dia mau ubah. Ingat ketika dia datang kepada Adam, kepada Hawa, kepada manusia, dia berkata, bukankah Allah berfirman, engkau tidak boleh makan semua buah yang ada di taman ini. Hanya buah ini yang boleh, buah yang terlarang itu. Lalu Hawa menjawab, bukan begitu. Yang ini, iblis katakan, itu karena Allah takut engkau akan menjadi sama seperti dia. Nah itu make sense. Masuk di akal apa yang dikatakan oleh iblis itu. Tapi bagian dari Tuhan, yang Tuhan mau supaya kita lakukan adalah kita taat. Kita percaya kepada perintahnya. Dan di situ Tuhan akan melindungi, memelihara kita. Nah ketika datanglah tawaran, datanglah argumentasi dari si iblis ini, goyah Hawa itu. Tadi iblis datang kepada Yesus untuk menggoyahkan dia. Namun Yesus menolak semua dengan firman Allah. Yesus tahu persis mana firman. Firman yang dipergunakan dengan benar dan yang tidak benar itu. Yesus tahu itu. Sebabnya dia berkata, ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu pada pencobaan yang kedua. Nah, saudara,
yang ketiga di sini tantangannya adalah iblis seringkali mengajak lewat pikiran kita, suka muncul satu pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang bertentangan untuk hidup di luar dari kebenaran firman Allah. Mungkin sempat kita dibelokkan melihat sesuatu, lalu kemudian kita tertarik, padahal kita tahu bahwa itu adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iblis ingin membelokkan kita, supaya kita tidak membangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman-Nya. Kita banyak kali menggunakan pikiran kita, tapi pikiran kita ini seringkali juga menjadi satu area di mana iblis ingin menanamkan yang negatif. Kita tidak mengikuti firman Tuhan dengan cara yang benar, tapi kita justru seperti tadi tertipu dengan apa yang iblis sodorkan, dengan argumentasi yang dia bangun dalam pikiran kita. Jadi 3 hal ini tantangannya. Yaitu tantangan pertama tadi kita baca yang dialami oleh Elia. Dia menghadapi kenyataan bahwa orang-orang yang telah lemah, yang tinggalkan Tuhan itu menjadi orang-orang yang justru mempressing, menekankan kehidupannya. Israel yang telah meninggalkan Allah itu. Yang kedua, tantangan yang datang dari kesusahan hidup, wabah, pengalaman pahit, persoalan. Dan yang ketiga yang datang dari iblis dimunculkan di dalam pikiran kita untuk berargumentasi, untuk membawa kita kemudian supaya kita bertentangan, kita negatif pikiran kita terhadap firman Tuhan yang seharusnya kita terima dengan hati yang penuh dengan percaya kepadanya. Dan oleh karena ada tantangan-tantangan ini, maka nasihat dan permintaan Tuhan adalah teguhkan hati kita. Saudara, teguh hati kita ini, firman Tuhan katakan, yang hatinya teguh, dijagai oleh damai sejahtera Tuhan. Kita akan melihat beberapa berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh teguh dalam iman percayanya, atau mereka yang hidup sesuai dengan firman Tuhan karena mereka teguh dan karena mereka mengasihi Tuhan. Kita baca dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai yang ke-16, bunyinya demikian. Mazmur 91 ayat 14 sampai yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kuhur besar adalah Tuhan, menuju kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur ini banyak diambil menjadi penyampaian kepada banyak orang hari-hari ini. Kita melihat bagian akhir dari ayat ini dan mungkin jemaat pernah mendengar ini. Perhatikan kata di sini, firman Tuhan kata yang hatinya melekat kepadaku. Bahasa lainnya itu hatinya teguh untuk berpegang kepada firman Tuhan. Karena orang yang melekat kepada Tuhan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Sikap ini diambil karena dia percaya dan taat kepada firman-Nya. Yohanes 14 ayat 21-23 Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia melakukan firman-Ku, dan aku dan Bapa-Ku akan datang dan tinggal di dalamnya. Kata teguh, mengasihi, melekat kepada Tuhan. Mengasihi dan melekat kepada Tuhan itu adalah bentuk dari keteguhan itu. Nah, di sini kita melihat. Dan melalui kitab Mazmur di sini dijelaskan oleh Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan. Berkat apa yang Tuhan akan berikan kepada orang yang teguh hatinya, yang melekat hatinya. Dan menunjukkan keteguhan hatinya dengan melekat dan mengasihi Tuhan itu. Kita baca ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Dia akan diluputkan dari malapetaka yang terjadi. Itu yang kita baca di sini. Ini adalah janji Tuhan. Ayat 14 katakan yang kedua, dia akan dibentengi. Dibentengi dari apa? Dari hal apa? Dari serangan-serangan yang akan merusak keberadaan dirinya. Tuhan akan melindunginya. Baik sadar atau tidak sadar. Seringkali kita ada dalam satu kondisi di mana sebenarnya lingkungan kita adalah merupakan satu bahaya bagi kita. Tapi Tuhan telah melindungi
Tuhan menjaga kita. Lalu yang ketiga kita lihat ayat yang ke-15. Tuhan akan menjawab doanya. Orang yang teguh. Dengan bentuk dia melekat kepada mengasihi Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Doanya dijawab oleh Tuhan. Kemudian yang berikut lagi. Dia akan disertai dalam kesesakan yang dihadapinya. Tidak akan dibiarkan sendiri. Tuhan akan menyertai. Lalu kemudian yang kelima kita baca. Dia akan dimuliakan. Dia akan dihormati di hadapan Allah. Kemudian kalau kita mau baca seterusnya lagi yang keenam di sini. Diberikan umur yang panjang. Dan kemudian beroleh keselamatan daripadanya. Nah, hal inilah yang kita harus perhatikan. Ini bukan janji manusia, tetapi janji daripada Tuhan. Bagi setiap orang yang teguh hatinya, memiliki damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan akan menjadi jaminan bagi dirinya untuk dia menepati semua janji yang telah diberikan kepadanya. Mari kita teguhkan hati kita. Di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan hidup yang kita hadapi, tetaplah kita berpegang dalam iman kepadanya. Tetaplah kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Sehingga Allah berkenan dan Dia memberikan damai sejahteranya, kepastian janjinya digenapi dalam hidup kita. Saya mengajak saudara kita bersama-sama akan naikkan satu pujian dan kita akan berdoa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Pemusik, para singer, mari maju ke depan bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Kita mau memuliakan Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan ada di atas semuanya. Dialah yang akan memberikan pertolongan. Dia yang akan menjaga, memelihara kita. Dia akan menyatakan kebaikannya. Kalau kita teguhkan hati kita, Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Lagi kita naikkan pujian. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, Benar. ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Allah telah nyatakan lewat firman-Nya, Dia sendiri yang bertanggung jawab untuk menepatinya. Bagian kita adalah mempercayai, bagian kita adalah menerima, bagian kita adalah memutuskan untuk kita taat dan melakukannya. Maka Allah akan menunjukkan kuasa-Nya untuk setiap situasi hidup yang kita hadapi. Kita akan beroleh kemenangan. Ada jaminan Tuhan yang pasti bagi setiap orang yang teguh hatinya, akan mengalami pemeliharaan Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan, akan mengalami kegenapan dari janji-Nya menjadi bagian dalam pengalaman hidupnya. Sebab itu, apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, mari teguhkan hati kita untuk tetap kita mempercayai Tuhan, untuk tetap kita hidup sesuai dengan firman-Nya, dan biarlah kemuliaan-Nya itu boleh nyata bagi kita. Kita naikkan pujian satu kali lagi dan kita akan berdoa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Amin, amin. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita angkat tangan ke atas. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Haleluya. tak ada yang Tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami telah terima firman-Mu saat ini ya Tuhan. Lewat firman-Mu ada pesan yang Kau berikan bagi kami, supaya sebagai umat yang telah percaya kepadamu, kami memiliki hati yang teguh, hati yang kokoh di dalam keyakinan kepada Tuhan. Hati yang solid, yang tidak akan berubah, yang terus berpegang kepada Engkau, kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa dalam dunia sebagaimana firman-Mu, kami akan menghadapi begitu banyak tantangan, berbagai macam bentuknya. Namun bila mana kami teguh di dalam Engkau, maka Engkau Tuhan akan menyertai kami. Engkau Tuhan akan menjamin kami. Engkaulah juga yang akan memberkati dan memelihara keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh, bukan hanya kami menerima dan mendengar, tapi kami boleh melakukannya dalam hidup kami.
Lagi kami berdoa ya Tuhan untuk situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini berkenaan dengan wabah yang melanda seluruh dunia. Tuhan kiranya menolong umat-umat-Mu. Tuhan menolong hamba-hamba-Mu. Dan biarlah Engkau akan memelihara, menyertai mereka. Menggenapi janji-Mu untuk mengadakan perbedaan orang yang percaya kepadamu dengan mereka yang di luar Tuhan. Nyatakanlah ya Tuhan, secara khusus bagi jemaat-Mu di Palmera dan di Pademangan. Tuhan pelihara, Tuhan berkati mereka. Tuhan adakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka untuk menopang dan menguatkan mereka senantiasa. Hidup di dalam kehendak-Mu. Lalu nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkatilah. Kau sebagai pemerintah dan tenaga medis yang bekerja, Tuhan menyertai mereka. Dan Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan pengetahuan untuk menemukan cara dapat mengatasi situasi yang ada saat ini. Sehingga semua kehidupan dapat berjalan beraktivitas kembali dengan normal. Dan nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu yang memberikan korban persembahan mereka. Yang mengembalikan milik-Mu karena kecintaan mereka kepadamu Tuhan. Berkatilah di waktu yang susah Tuhan menolong. Bukakan jalan bagi mereka yang dihentikan pekerjaannya. Karena mereka tidak dapat melanjutkannya lagi. Perusahaan di mana mereka bekerja. Tuhan menolong kepada mereka. Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan. Berikan jawaban, nama Engkau dipermuliakan. Nama Engkau ditinggikan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang baik adanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang Yesus Tuhan Juru Selamat. Dan penyertaan Roh Kudus penghiburan daripadanya menyertai dan tetap bersama dengan kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Bagi jemaat Palmera ada doa puasa bersama yang diikuti dengan 2 rantai mulai dari Kamis sampai kepada hari Jumat sebagaimana biasa dikerjakan menjelang minggu yang pertama dari Kamis sampai kepada Jumat, biar semuanya dapat mengikuti. Hal yang lebih jelas akan dicantumkan dalam pengumuman berikut ini. Dan kemudian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita, stay safe dan bersama dengan Tuhan selalu. Haleluya. Saat ku renungkan hidup bersama, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu.